Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Eski Alian Putra, Yeni Selvia, Novita Sari, Ajeng Pangestika, Febrina Nur Anifa, Nova Triwindi, Lucy Rustiyarni, Robi Ariko, dan kami adalah kelompok 5. Berikut pembahasannya. Proses mengorganisir. Proses mengorganisir proyek mengikuti pola umum pengorganisasian suatu usaha, yaitu melakukan diferensiasi pekerjaan, pemisahan berdasarkan kriteria tertentu, dan penyerahan kepada individu atau kelompok yang memiliki kecakapan dan keahlian yang bersangkutan. Pemisahan ini akan menciptakan subsistem organisasi yang akan dibentuk. Bila mana pemisahan di atas telah dianggap memenuhi keperluan pengelolaan, maka selanjutnya semua subsistem yang terbentuk dikoordinasikan atau diintegrasikan menjadi suatu sistem yang terpadu guna mencapai tujuan usaha yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Diferensiasi. Diferensiasi terdiri dari langkah-langkah berikut. 1. Melakukan identifikasi dan klasifikasi pekerjaan. 2. Mengelompokkan pekerjaan. 3. Menyiapkan pihak yang akan menangani pekerjaan. 4. Mengetahui wewenang dan tanggung jawab serta melakukan pekerjaan. 5. Menyusun mekanisme koordinasi. Struktur organisasi. Struktur organisasi formal. A. Organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional banyak dijumpai dan berhasil baik di perusahaan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan operasional rutin dan relatif stabil, tidak sering menghadapi perubahan. Mengelompokkan dan mengelola kegiatan yang serupa ke dalam satu bidang akan memberikan keuntungan seperti berikut. 1. Memudahkan pengawasan karena setiap personil hanya melapor kepada satu atasan. 2. Adanya potensi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian individu serta kelompok untuk menjadi spesialis pada bidangnya. 3. Konsentrasi perhatian personil terpusat pada sasaran bidang yang bersangkutan. 4. Penggunaan sumber daya yang semakin efisien sebagai akibat pekerjaan yang sejenis dan berulang-ulang. 5. Memudahkan pengendalian kinerja personil serta biaya, jadwal, dan mutu produk. Memahami ciri, kekuatan, dan kelemahan organisasi fungsional untuk menangani kegiatan operasional rutin atau proyek akan mempermudah penelaahan struktur-struktur organisasi yang lain. Karena struktur organisasi fungsional ini disusun dan dikembangkan dari struktur fungsional atau mengandung unsur darinya. B. Organisasi produk dan area. Penyusunan struktur organisasi perusahaan besar yang kegiatan usahanya menangani berbagai macam produk didasarkan atas orientasi produk. Ini terjadi bila mana perusahaan merasa bahwa jumlah dan keanekaragaman produk terlalu besar, sehingga sulit untuk ditangani dengan struktur fungsional. Dalam struktur organisasi ini, pada lapisan 1, tingkat atas, pembagian dilakukan berdasarkan produk, area, atau lokasi yang dilanjutkan dengan pembagian fungsional pada lapisan 2. C. Organisasi matriks. Menurut Jobstoner 1982, organisasi matriks pertama kali dipraktekkan pada industri dirgantara Amerika Serikat, sewaktu industri tersebut menerima pesanan pesawat terbang dalam jumlah besar dari pemerintahannya. Agar dapat memantau kemajuan dan prestasi proyek-proyek yang dibentuk dalam rangka memenuhi pesanan tersebut, pemerintah Amerika Serikat menginginkan adanya wakil tunggal pada proyek-proyek bersangkutan yang bertanggung jawab atas kemajuan dan prestasi penyelenggaraan proyek. Untuk itu, dibentuk manajer proyek atau pimpro yang berbagai otoritas dan tanggung jawab dengan manajer fungsional yang telah ada. Pengaturan sementara ini kemudian berkembang menjadi struktur formal yang dikenal sebagai organisasi matriks. D. Organisasi proyek. Dalam menyusun organisasi proyek, di samping harus memenuhi syarat umum sebagai layaknya organisasi formal, penyusunan ini harus pula memenuhi keinginan agar struktur organisasi tersusun sedemikian rupa sehingga konsep manajemen proyek dapat diterapkan dan dijalankan sebaik-baiknya.
Pendekatan yang dipergunakan untuk membahas struktur organisasi proyek adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis struktur organisasi itu sendiri. Organisasi proyek fungsional. Lingkungan kegiatan proyek fungsional diserahkan oleh manajer lini yang telah ada. Dengan kata lain, pengelolaan kegiatan proyek dititipkan dan dirangkap oleh hierarki fungsional yang telah ada di perusahaan yang bersangkutan. Jadi, semua kegiatan proyek dilakukan dengan mengikuti jalur fungsional. Namun, dalam penggunaan organisasi proyek fungsional memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak adanya pengaturan formal untuk menampung arus horizontal. Yang kedua, tidak adanya penanggung jawab tunggal yang dedicated yang secara khusus menangani proyek. Penggunaan organisasi proyek fungsional. Umumnya, organisasi proyek fungsional dijumpai pada perusahaan atau instansi yang sejak awal lebih memiliki organisasi fungsional untuk mengelola usahanya sehari-hari, yang kemudian harus menangani kegiatan baru berupa proyek. Untuk proyek dengan volume dan jenis kegiatan yang masih bisa diserap oleh salah satu bidang fungsional, penggunaan organisasi proyek fungsional dipandang paling baik karena tidak perlu merestrukturisasi atau memodifikasi organisasi yang telah ada. Namun, pihak lain, struktur organisasi proyek fungsional dianggap kurang efektif untuk menangani proyek yang berukuran besar, kompleks, dan multidisiplin, yang memerlukan integrasi ketat antara para pelaku dan komponen pekerjaan yang bersangkutan, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Organisasi proyek koordinator. Dari segi penanganan proyek, bentuk ini lebih maju dibanding OPF. Hal ini karena ada penunjukan seorang koordinator yang bertugas sepenuhnya mengurus proyek, yaitu mengkoordinasikan pekerjaan, tenaga, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan proyek. Ia berfungsi sebagai anggota staf dari manajer lini dan melaksanakan kepimpinannya atas proyek dengan prosedur yang digariskan dan bukan dengan wewenang seperti yang dimiliki manajer lini. Dengan adanya seorang koordinator berarti membebaskan manajer lini tempat ia melapor dari masalah-masalah rinci proyek. Koordinator proyek bertindak sebagai pusat sumber informasi tentang kemajuan proyek, kesulitan yang dihadapi, dan sebagai pemberi saran atas perbaikan yang diperlukan. Penggunaan OPK hampir sama dengan OPF, maka OPK banyak dijumpai di perusahaan-perusahaan yang tugas utamanya mengelola operasi rutin, kemudian harus menangani kegiatan tambahan berupa proyek. Karena adanya koordinator yang bertindak sebagai staf dan melapor kepada manajer lini, maka semua proyek akan mendapatkan perhatian lebih banyak daripada OPF. Organisasi proyek murni. Organisasi proyek murni merupakan proyek terpisah dan sejajar dengan divisi atau departemen lain dalam perusahaan. Ciri organisasi proyek murni adalah yang pertama, Pimpro berfungsi seperti manajer lini yang lain. Yang kedua, Pimpro mempunyai wewenang yang penuh atas pengelolaan proyek. Yang ketiga, tenaga pelaksanaan dipindahkan ke dalam organisasi proyek dan khusus melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam organisasi tersebut. Yang terakhir, hanya memerlukan sedikit dukungan dari unit fungsional. Dalam bentuk ini, Pimpro melapor kepada atasannya yaitu manajer lini dalam organisasi fungsional. Ia dapat pula melapor kepada pucuk pimpinan perusahaan bila mana proyek tersebut dianggap cukup penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dalam susunan OPMI, Pimpro diberi leluasa untuk bertindak sepenuhnya dalam melaksanakan koordinasi, integrasi, komunikasi, kegiatan proyek dan mempunyai wewenang atas keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek. Sejalan dengan itu, keberhasilan proyek untuk dapat memenuhi sasaran yang telah digariskan, seperti jadwal, anggaran, dan mutu menjadi tanggung jawab Pimpro. Pimpro lebih cenderung menggunakan organisasi OPMI juga disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, terbentuknya suatu tim proyek dengan bagian-bagian yang lengkap dan susunan komando tunggal. Dengan demikian, tim proyek ini memiliki wewenang penuh atas sumber daya yang disediakan untuk mencapai sasaran proyek. Yang kedua, adanya tim memungkinkan ditanggapinya perubahan dan diambilnya keputusan dengan tepat. Yang ketiga, status yang mandiri akan menumbuhkan identitas tim dan komitmen para anggotanya untuk menyelesaikan proyek dengan baik. Yang keempat, dengan dipindahkan tenaga spesialis dari organisasi fungsional ke satu wadah tim proyek, maka jalur komunikasi dan arus kegiatan menjadi lebih pendek, sehingga memungkinkan pengendalian secara efektif.
Yang kelima, memudahkan koordinasi dan integrasi personil dan kegiatan menjadi tanggung jawabnya. Yang terakhir, orientasi kuat kepada kepentingan proyek. Selanjutnya yaitu kelemahan OBMI, selalu mahal dan tidak efisien untuk membagi dan memecah penggunaan sumber daya, misalnya peralatan, konstruksi, dan tenaga masing-masing proyek. Umumnya perusahaan hanya memiliki jumlah tenaga yang terbatas sehingga tidak dapat menempatkan masing-masing proyek secara permanen tanpa merugikan perusahaan secara keseluruhan. Dengan struktur OBMI berarti perusahaan membentuk suatu departemen fungsional tambahan yaitu departemen proyek. Sayangnya umur departemen fungsional ini amat terbatas sesuai dengan umur proyek yang ditangani. Hal ini bertentangan dengan kaidah yang mendasari pembentukan suatu departemen. Yang selanjutnya yaitu penggunaan OBMI. Penggunaan OBMI merupakan alternatif bila diinginkan efektivitas yang tinggi dari penyelenggaraan proyek dengan menomorduakan efisiensi sumber daya. Hal demikian tidak jarang dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai strategi jangka panjang. Organisasi proyek matriks. Organisasi ini dimaksudkan untuk mengambil segi-segi positif struktur fungsional atau OPMI dari sudut pandang perusahaan secara menyeluruh dalam menangani proyek. OPM tergabung dua unsur dasar, yaitu unsur organisasi dan proyek. Segi-segi positif pada setiap komponen OPM yang ingin diperoleh dalam waktu yang bersamaan yaitu yang pertama, berhubungan dengan organisasi induk, dan yang kedua, berhubungan dengan proyek. A. Keunggulan dan kelemahan OPM. Keunggulannya yaitu kepentingan proyek dapat dijaga, dipelihara, dan dikerjakan terus-menerus secara berkesinambungan. Kedua, memungkinkan tanggapan atas persoalan yang timbul dengan cepat. Ketiga, memungkinkan pemakaian bersama terhadap tenaga ahli atau sumber daya lain secara efisien oleh lebih dari suatu produk. Dan yang terakhir, para spesialis dapat tetap memelihara dan meningkatkan profesinya serta mengikuti kemajuan teknologi karena tetap terkait dengan induk organisasi fungsionalnya. Sedangkan kelemahannya yaitu adanya sifat ketergantungan yang tinggi antara proyek dan organisasi lain pendukung proyek dan adanya dua jalur pelaporan atau dua atasan bagi anggota tim inti proyek. Hal ini sering menimbulkan kebingungan dalam melaksanakan pekerjaan. B. Persiapan personil. Penggunaan OPM harus didahului persiapan personil yang matang dari segi kualitas dan sikap atau attitude serta latihan. C. Variasi OPM. Terlihat bahwa otoritas pimpinan, tim proyek atau PIMPRO, periode penugasan maupun komposisi tim inti amat bervariasi, tergantung pada status kemandirian proyek atau kuat lemahnya organisasi matriks yang akan digunakan. Dan yang terakhir, yaitu ikhtisar perbandingan OPM dan OPMI. OPM memiliki rentan derajat otonomi yang luas atau bisa mendekati OPF. Sedangkan OPMI, yaitu setiap faktor harus dikaji dan dipertimbangkan sebelum pilihan dijatuhkan dan diaplikasikan. Faktor-faktor yang menentukan pemilihan struktur organisasi proyek. Bermacam faktor yang berkaitan dengan sifat dan kondisi khusus baik yang berhubungan dengan proyek maupun dengan kesiapan perusahaan pengelolaan proyek, yaitu A. Faktor objektif. Faktor ini terdiri dari volume total kegiatan, diartikan dengan ukuran atau volume pekerjaan lingkup proyek yang dinyatakan sebagai jam atau orang. Kedua, kompleksitas proyek dipengaruhi oleh jumlah dan macam kegiatan serta hubungan antar organisasi internal, eksternal peserta proyek. Hal ini berarti semakin besar jumlah serta macam interface antar proyek dengan organisasi peserta yang diperhatikan oleh proyek. 3. Jenis kebiasaan dan kecanggihan teknologi. Semakin berbeda jenis kegiatan dengan kegiatan operasi yang selama ini ditangani, semakin besar perlunya kemandirian proyek, demikian pula masalah kecanggihan teknologi. Lokasi proyek seringkali berpengaruh besar terhadap penentuan struktur organisasi proyek, karena juga dapat mempengaruhi infrastruktur dan komunikasi. Constraint biaya dan jadwal. Semakin besar keharusan mencapai target jadwal dan anggaran yang sudah bersifat ketat, maka semakin condong organisasi proyek diberi otonomi yang lebih besar. Tingkat keperluan integrasi. Kebutuhan integrasi adalah jumlah komponen kegiatan proyek, tingkat interdependensi, jumlah interface manajemen,
Semakin besar faktor tersebut, semakin perlu adanya otonomi organisasi proyek. Selanjutnya, tersedianya sumber daya manusia maupun non-manusia. Sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dan peralatan, karena faktor ekonomi dan efisiensi unit atau bidang suatu perusahaan umumnya menyediakan jumlah tenaga dan peralatan sesuai dengan keperluan operasinya. B. Faktor subjektif. Faktor ini terdiri dari kebijakan dan strategi perusahaan, merupakan hubungan proyek dengan kepentingan perusahaan secara menyeluruh, seperti strategi usaha, penguasaan teknologi, dan peningkatan spesialisasi personil. 2. Penyerapan dan pengalihan teknologi. Perusahaan memberikan pelatihan dan kemandirian yang besar dalam teknologi agar kegiatan proyek dicapai secara efektif. 3. Kultur organisasi. Suatu organisasi yang telah beroperasi dalam kurun waktu yang lama dengan prosedur kerja, pengalaman serta prestasi dimiliki akan mencetak pola pikir dengan kebiasaan tertentu. Contoh penentuan organisasi proyek secara kuantitatif. Berbeda dengan perusahaan pemilik proyek yang seringkali merupakan non-project oriented company, pada perusahaan yang berorientasi ke proyek seperti perusahaan engineering konstruksi, umumnya pemilihan struktur organisasi berkisar antara OPMI atau OPM atau kombinasi keduanya. Untuk itu, salah satu cara yang menentukan tingkat kemandirian proyek yang selanjutnya dipakai untuk memilih struktur organisasi proyek adalah membuat pembobotan. Hal ini akan mendekati hasil kuantitatif seperti ditunjukkan oleh prosedur di bawah ini. 1. Tentukan parameter tingkat otonomi proyek. 2. Tentukan bobot masing-masing parameter di butir 1. 3. Tentukan klasifikasi kategori struktur organisasi seperti matriks lemah, matriks sedang, matriks kuat, dan OPMI. 4. Berikan penilaian kepada masing-masing parameter tersebut untuk proyek yang sedang dianalisis. 5. Hitung skor 4x2 dan tentukan hasilnya masuk ke kategori yang mana. Contoh evaluasi. Suatu perusahaan engineering konstruksi ingin menentukan struktur organisasi yang akan dipakai untuk mengelola proyek yang memiliki parameter penentu. Maka, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, berikan bobot masing-masing parameter penentu pada proyek yang sedang dikaji. Kedua, penilai atau tim penilai memberikan angka bagi masing-masing butir parameter penentu, sesuai dengan pandangannya bagi spesifik proyek yang sedang dikaji. Ketiga, perkalian antara nilai-nilai dan bobot menghasilkan skor. Keempat, tentukan masuk ke dalam kategori struktur organisasi yang mana hasil tersebut. Induk organisasi. Sebagai organisasi induk berikut dari direktorat bidang-bidang utama yang bersangkutan. Bila perusahaan bermaksud menangani proyek, maka disusunlah organisasi proyek yang umumnya berbentuk OTM atau OPM, terpusat proyek atau home office. Untuk multi proyek, seringkali di atas posisi Pimpro terdapat koordinator proyek atau korpel yang ditugaskan oleh pimpinan perusahaan untuk meningkatkan perhatian pada koordinasi proyek. Lapangan atau lokasi proyek. Di lokasi proyek, tempat kegiatan konstruksi dilakukan. Pemeran utama jatuh kepada manajer lapangan atau sering disebut dengan manajer konstruksi. Jika Pimpro juga berlokasi di lapangan, meskipun berdasarkan struktur organisasi, manajer lapangan melapor kepada Pimpro, tetapi di sini mereka mempunyai fungsi masing-masing. Logistik lapangan bertanggung jawab atas pengadaan material di lokasi serta tindak lanjut pemesanan barang dan peralatan yang dilakukan di kantor pusat. Adapun subbidang proyek engineering bertanggung jawab atas aktivitas teknis dan engineering lapangan, menerima dokumen hasil kerja tim engineering di kantor pusat, membagikan dan memberikan penjelasan atau intervensi kepada supervisor konstruksi, serta mereview revisi yang mungkin diadakan semua change order yang timbul di proses melalui subbidang engineering lapangan. Di samping itu, mereka bekerja sama dengan bagian logistik, menyiapkan spesifikasi dan dokumen lain, subkontrak dan pembelian di lapangan.
Organisasi Koordinator Pelaksana Proyek-Proyek atau Korpel. Fungsi utamanya adalah mengatur penggunaan sumber daya yang dibutuhkan dan diperebutkan oleh proyek-proyek lain. Tugas Korpel sebagai berikut. 1. Mengusahakan terpenuhi kebutuhan sumber daya proyek. 2. Mengatur penggunaan sumber daya seperti jumlah, jadwal dengan keperluan masing-masing. 3. Memantau mengawasi pelaksanaan proyek-proyek. 4. Bersama Departemen Fungsional membina dan pengembangan dan peningkatan keahlian. Faktor yang mempengaruhi penentuan urutan prioritas sebagai berikut. 1. Besarnya keuntungan yang dihasilkan. 2. Menjaga hubungan baik dengan pemilik proyek. 3. Kesempatan untuk mendapatkan pengalaman teknologi baru. 4. Daerah kerja yang baru. Mix organisation. Berbagai jenis dan bentuk organisasi seperti OPF, OPK, OPM, OPMI yang dipakai sebagai dasar menyusun struktur organisasi proyek. Namun biasanya engineering atau konstruksi atau kontraktor dalam pelaksana proyek skala sedang atau besar biasanya menggunakan lebih dari satu jenis organisasi, melainkan menggunakan campuran atau mix organisation. Dalam hal ini, kontraktor cuma perlu sinkronisasi implementasi secara menyeluruh dalam mencapai sasaran lingkup biaya mutu dan jadwal. Thank you guys for watching. Hope you enjoy and see you.